Selamat datang di kelas saya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai pengolahan salah satu jenis limbah yang mungkin sudah pernah Anda dengar dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, yaitu limbah cair. Nah, jadi apa-apa saja upaya yang dapat dilakukan supaya limbah cair tersebut tidak lagi berbahaya dan mencemari lingkungan ya. Nah, ini dalam pertemuan kali ini akan kita bahas dan kita pelajari satu persatu contoh-contoh pengelolaan atau pengolahannya tersebut. Nah, sebagai intermezzo, silakan Anda dapat lihat pada layar, yaitu salah satu artikel yang menunjukkan bagaimana limbah cair mencemari lingkungan, gitu ya. Yang pertama ada dari Tempo, bagaimana limbah cair industri mencemari Sungai Citarum dan juga anak Sungai Citarum. Kemudian dari Republika.co ID bisa juga dilihat bagaimana limbah cair dari suatu pabrik, yaitu yang berbusa-busa, itu mencemari sungai sehingga sungai tercemar ya. Coba dilihat badan airnya jadi rusak parah ya, tidak jernih, tidak tenang, tidak jernih dan tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kan dia tenang, putih, bersih ya, bening ya, bukan putih, mohon maaf, bening. Nah, di sini kita lihat dia sudah putih akibat busa dari zat-zat kimia yang terkandung dalam cairan limbah cair. Nah, kemudian ini bisa kita lihat bagaimana anak-anak ya mandi pada sungai yang sudah tercemar. Jadi sudah bisa ditandai dengan busa-busa yang muncul di permukaan sungai, itu merupakan zat-zat kimia yang merupakan hasil akhir dari suatu produksi ya, atau mungkin ini dari pabrik atau dari mana gitu ya. Nah, jadi masih mengandung limbah cair yang dialirkan ke sungai itu masih mengandung zat-zat berbahaya dan ini tidak disadari oleh anak-anak ini. Nah, selanjutnya kita lihat apa urgensi dari pengolahan limbah. Kenapa limbah harus diolah gitu? Kenapa limbah harus diberikan treatment? Yang pertama, karena limbah terdiri dari unsur bahan pencemar yang tidak diperlukan. Artinya, di dalam cairan limbah tersebut terdapat zat-zat yang kita tidak membutuhkan zat tersebut gitu. Sehingga kalau dia berada di lingkungan, maka dia tentunya dapat menimbulkan beragam efek ya, beragam dampak, baik yang merugikan maupun yang tidak merugikan, baik yang merusak maupun yang hanya apa itu istilahnya, mengganggu ya, menimbulkan gangguan dan sebagainya. Kemudian dalam jumlah besar dan terakumulasi, maka limbah yang tidak dikelola akan mengganggu keseimbangan ekosistem alam. Jadi limbah tersebut harus dikelola, limbah tersebut harus diolah sebelum dia dibuang ke lingkungan. Karena kalau dia nantinya terakumulasi atau terkumpul dalam lama-kelamaan ya dalam jumlah yang lumayan besar dan mungkin sudah apa istilahnya tuh, sudah kasat mata ya, sudah dapat dilihat ya, bahkan ininya, bentuk cemaran dan bentuk kumpulannya, maka itu tentu nanti akan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem alam. Misalnya seperti, dia dapat merusak air ya, karena dia mencemari air, kemudian dia dapat merusak tanah juga karena mungkin, akumulasi dari limbah cair tersebut terserap ke dalam tanah. Kemudian dia juga bisa korosif terhadap tumbuhan, ya, dia dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan juga kematian pada hewan dan lain-lain. Jadi banyak sekali efeknya jika tidak segera diolah. Kemudian penanganan dari limbah ini jika tidak memadai maka akan menjadi sumber pencemaran yang membahayakan kesehatan, khususnya adalah kesehatan manusia. Nah, jadi jika tidak segera diberikan tindak lanjut maka limbah cair ini dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan, mulai dari yang ringan-ringan seperti gejala-gejala gatal dan gangguan pada kulit ya, sampai yang lumayan berat seperti karsinogenik ya ketika dia terminum oleh manusia. Kemudian limbah cair yang dikeluarkan oleh industri masih menjadi masalah bagi lingkungan sekitarnya. Ini adalah kondisi saat ini yang terjadi, di mana industri masih membuang limbah cairnya ke lingkungan di sekitarnya dan semuanya masih menjadi masalah. Belum ada yang 100% limbahnya itu netral gitu ya, belum ada yang 100% limbahnya itu benar-benar aman. Semuanya selalu kayak yang hanya berkurang beberapa persen saja resikonya gitu. Misalnya kayak kalau dia dibuang awalnya dalam kandungan zat kimia yang 90% dia sangat berbahaya, maka kemudian industri melakukan upaya supaya dia berkurang menjadi lebih aman di bawah standar, misalnya jadi 10%. Tapi kan itu tidak menghilangkan sama sekali gitu ya efek dari limbah cair ini atau zat-zat yang terkandung dalam limbah cair ini. Karena dia memang tidak bisa dihilangkan sama sekali ya ketika dia dibuang ke lingkungan. Pasti selalu akan ada residu walaupun mungkin secara kapasitas dan kuantitas jumlahnya sudah di bawah
standar keamanan yang ditetapkan oleh undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya industri rumah tangga mengalirkan langsung air limbahnya ke selokan atau sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Ini juga merupakan kondisi yang saat ini bisa kita lihat ya, bahwa air-air sungai, air-air limbah yang berasal dari rumah atau dari rumah tangga itu biasanya langsung dialirkan ke selokan. Di mana kalau yang seharusnya itu ada tempat penampungan limbah sementara yang ada di rumah. Jadi minimal limbahnya tidak langsung mencemari sungai. Minimal limbahnya itu zat-zat berbahayanya itu terendap dulu ke bawah, lalu air yang sudah lebih aman yang mengalir ke sungai. Namun ternyata sekarang tidak seperti itu ya. Jadi langsung dari rumah pipanya itu langsung diarahkan ke sungai. Jadi sudah jarang yang memanfaatkan septic tank, sudah jarang yang memanfaatkan metode-metode pengolahan dan lain-lain gitu ya. Kemudian polutan organik yang cukup tinggi. Ini adalah juga kondisi saat ini di mana hampir semua perairan itu mengandung polutan gitu ya. Apalagi polutan organik sebagai akibat dari aktivitas manusia. Dan ini adalah contoh bagaimana jika pengolahan limbah cair tidak dilakukan ya, ini tercampur ya antara air limbah dengan sampah juga, jadi berbahaya sekali ya. Dan ini misalnya kayak bisa saudara lihat ya di pemukiman kumuh ya, rumah-rumah di pinggir sungai, karena memang tanah tidak ada lagi untuk dibangun, akhirnya mereka membuat rumah di pinggir-pinggir sungai ya dengan memanfaatkan area perairan. Nah, jadi dibikin atau tonggak-tonggak di atas sungai dan yang pembuangannya ya otomatis langsung ke sungai gitu ya. Jadi tinjanya, ke air urinnya, air cuciannya, air mandi dan lain-lain itu semuanya langsung dibawa ke sungai tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Dan contoh efek yang bisa muncul adalah ya seperti ini ya, kerusakan sungai, kerusakan ekosistem sungai, kematian massal pada ikan ya, kemudian kematian pada alga, pada tumbuhan air dan lain-lain. Nah, jadi limbah cair adalah semua zat pencemar dalam wujud cairan. Jadi kalau sudah cair limbahnya, maka dia adalah limbah cair gitu ya. Itu secara wujud saja gitu diklasifikasikan. Nah, limbah cair ini sumbernya ada banyak ya. Kalau dari rumah tangga seperti air tinja ya, misalnya kayak air dari septic tank harusnya, kemudian air dari toilet ya, seperti air urin juga tuh, air siraman dan lain-lain. Kemudian dari sampah misalnya ada namanya air licit ya. Licin itu adalah cairan yang muncul dari sampah yang menumpuk. Jadi kalau ada sampah menumpuk, nanti setelah beberapa waktu lama-kelamaan nanti di bawahnya itu akan terkumpul air ya dari sampah itu. Nah, jadi biasanya warnanya hitam dan dia bau sekali, itu disebut dengan air licin. Nah, kemudian dari pabrik, contoh limbah cair yang bisa muncul adalah air dari sisa produksi ya. Kemudian air dari produk sampingan yang tidak diinginkan. Artinya sebenarnya dia menginginkan produksi apa misalnya produksi karet misalnya ya, tapi ternyata dalam masa produksinya itu karena karetnya itu dari getah ya mungkin ada air yang juga muncul dari produksi itu gitu. Itu dia maksudnya produk sampingan yang tidak diinginkan ya. Kemudian air cuci, itu air yang digunakan untuk mencuci dalam produksi, misalnya kayak kalau dia memproduksi suatu apa ya, anggaplah kayak karet tadi ya, jadi karet itu sudah dipadatkan, jadi sebelum dia masuk dalam mesin pencacahan itu biasanya dia dicuci dulu dengan air, dan air itu kotor karena dari setelah dia mengenai produk karet itu dia membawa kotoran-kotoran yang menempel pada si karet itu gitu. Kemudian air dari pendinginan, misalnya kayak dia menggunakan mesin-mesin, maka nanti dia akan menggunakan air tertentu untuk mekanisme penggunaan operasi mesin itu sehingga mesinnya tidak terlalu panas dan air itu tentu saja juga sudah tercemar ya akibat dari dalam mesin. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana sifat dari limbah cair ya. Jadi yang pertama ada limbah cair yang organik, ada limbah cair yang anorganik. Kalau limbah cair yang organik itu adalah limbah cair seperti namanya ya, organik. Berarti dia adalah limbah cair yang berasal dari makhluk hidup. Kemudian biasanya dia tuh mudah diuraikan melalui proses yang alami seperti dengan menggunakan bakteri dekomposer atau menggunakan mikroorganisme lainnya gitu ya. Kemudian limbah organik ini mempunyai sifat kimia yang stabil sehingga zat tersebut akan mengendap ke dalam tanah, ke dasar sungai, ke dasar danau, ke dasar laut yang selanjutnya mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya. Ya, jadi nantinya sifat-sifat kimia yang terdapat dalam limbah organik ini akan ramah lingkungan gitu karena dia akan dapat diolah lagi oleh organisme yang hidup di dalamnya. Jadi kalau misalnya dia mengendap di dasar sungai, maka nanti organisme sungai akan menguraikannya gitu ya, akan melakukan proses-proses tertentu pada zat kimia yang terdapat dalam limbah tersebut sehingga dia kembali netral atau dia tidak berbahaya lagi bagi lingkungan. Begitu juga dia kalau dia dibuang di danau ataupun laut.
Kemudian limbah organik ini biasanya merupakan limbah yang berasal dari tumbuhan dan hewan, ya. Ya, misalnya kulit buah atau kulit sayuran ya, juga kotoran ayam dan lain-lain misalnya. Nah, selanjutnya adalah limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang tidak dapat diuraikan oleh organisme atau mungkin bisa diuraikan tapi dalam waktu yang lama ya. Nah, jadi adalah menjadi penting bagi perhatian kita semua ya bahwa limbah anorganik ini bukan limbah yang berasal dari tumbuhan. Namun dia merupakan limbah yang berasal dari sumber daya air yang tidak dapat diperbarui seperti mineral, minyak bumi, kemudian yang berasal dari proses industri seperti botol, plastik, dan kaleng. Dan karena dia tidak dapat diuraikan atau dapat diuraikan tapi butuh waktu yang lama, maka tentunya dia nanti akan terkumpul dan terakumulasi. Jadi dia lama-lama akan menumpuk. Dan ini sangat berbahaya karena keberadaannya di lingkungan itu tentu saja mengganggu keseimbangan ekosistem gitu. Bahkan dia mungkin merusak. Ya, ini contoh ini ya, limbah organik dan anorganik. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana pengolahannya ya. Jadi pengolahan limbah ini ada berbagai cara, namun dalam pertemuan kali ini yang kita bahas adalah pengolahan limbah cair. Jadi artinya yang hanya akan diolah adalah limbah cair. Jadi kalau pengolahan limbah padat mungkin di pertemuan lain akan dibahas gitu ya. Atau sudah dibahas mungkin ya, saya tahu space, kurang tahu juga saya. Oke, yang sekarang adalah pengolahan limbah cair. Nah, yang pertama caranya adalah dengan melakukan pengolahan aerobik, yaitu penguraian secara sempurna menggunakan bakteri ataupun mikroorganisme lainnya. Jadi dengan menggunakan oksigen juga. Jadi aerobik, aero itu udara ya. Jadi artinya dia melibatkan udara dalam pengolahannya. Nah, pengolahan aerobik ini berasal dari buangan dalam periode waktu yang relatif singkat. Jadi biasanya dia adalah sistem pembuangan yang terus bekerja karena dia limbahnya muncul terus gitu. Jadi muncul limbahnya lalu diolah secara aerobik, lalu muncul lagi limbahnya diolah lagi secara aerobik seperti itu. Jadi dia biasanya hanya limbahnya berasal dari buangan yang berasal dalam waktu singkat. Beda dengan pengolahan anaerobik yang mungkin dia harus menunggu atau menumpuk dulu gitu ininya, limbahnya atau buangannya ya. Kemudian penguraian yang dilakukan oleh mikroorganisme dalam pengolahan aerobik dipengaruhi oleh jumlah sumber nutrien dan juga jumlah oksigen. Jumlah sumber nutrien artinya zat-zat organik yang terkandung di dalam limbah tersebut gitu. Sedangkan jumlah oksigen berarti kayak jumlah oksigen terlarut dalam limbah tersebut gitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa aktivitas makhluk hidup itu memang butuh oksigen gitu ya untuk bernafas atau untuk respirasi. Nah, selanjutnya kita lihat ini adalah contoh bagan yang menggambarkan bagaimana pengolahan limbah secara ini gabung ya, aerobik dan juga anaerobik. Karena memang jarang sekali yang memang hanya yang memisahkan aerobik saja atau anaerobik saja gitu ya. Umumnya rata-rata prosesnya itu menggunakan aerobik sekaligus anaerobik. Gitu. Jadi dia apa istilahnya setelah aerobik setelah anaerobik maka aerobik. Nah, coba lihat di sebelah kiri ya. Jadi air limbah masuk itu artinya limbah kotornya ya atau limbah yang berasal dari pipa utama dari pembuangan ya. Kemudian masuk dalam bak pengendap awal. Kemudian dari bak pengendap awal dia akan dialihkan kepada bak yang mengolah secara anaerob. Artinya nanti di situ akan terjadi proses-proses anaerobik dengan menggunakan di sini misalnya yang ya dia menutupnya menggunakan media plastik sarang tawon. Jadi dia ada penambahan apa istilahnya? Ada penggunaan media gitu ya. Nah, kemudian nanti secara proses anaerobik akan terjadi di dalam bak ini dan setelah selesai maka baru dia kemudian dialirkan ke bak yang aerobik pengolahannya. Jadi bergantian gitu ya. Yang awalnya dia diendapkan dulu, lalu dia diolah secara anaerobik, lalu dia diolah secara aerobik. Kemudian nanti baru akhirnya dia akan dikeluarkan ke dalam bak pengolahan akhir ya atau yang bak pengendapan akhir atau nggak hanya pengendapan sih banyak sekali ini yang aktivitas yang bisa dilakukan biasanya di bak pengendapan bak yang terakhir ini. Baru setelah itu akan terpisahlah si limbah ini gitu ya. Jadi antara airnya dengan lumpurnya dan airnya inilah yang nantinya dapat dibuang ke lingkungan dengan aman karena kandungan berbahayanya sudah diuraikan atau sudah coba diolah dengan menggunakan beberapa proses sebelumnya yang tadi sudah dilihat.
Nah, kayaknya kita bahas yang ini dulu deh, yang anaerobik dulu deh. Biar ini ya, biar berbarengan. Nah, proses pengolahan secara anaerobik terjadi disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme pada saat tidak ada oksigen bebas. Dan senyawa berbentuk anorganik atau organik pekat yang umumnya berasal dari industri sukar atau lambat sekali untuk diolah secara aerobik, maka pengolahan dilakukan secara anaerobik. Hasil akhir pengolahan secara anaerobik adalah CO2 dan CH4. Nah, jadi seperti yang dilihat di bagian yang pertama tadi ya, biasanya dia memang bersisian gitu antara aerobik dan anaerobik ini. Jarang yang dia itu dipisahkan karena memang umumnya untuk menguraikannya dan dia sampai dibolehkan ke lingkungan memang harus melalui proses aerobik karena di situ dia sudah diuraikan zat-zat berbahayanya gitu ya. Nah, namun seringkali karena terlalu pekat ya zat berbahaya dari si zat ini, si limbah ini, maka seringkali kalau langsung aerobik lalu ke lingkungan seringkali tidak terurai sempurna gitu atau tidak apa ya istilahnya zat-zat sisanya masih berbahaya gitu. Jadi makanya dia diolah secara anaerobik dulu baru setelah itu secara aerobik. Nah, kemudian prinsip pengolahan secara anaerobik adalah dengan menghilangkan atau mendegradasi bahan karbon organik dalam limbah cair atau sludge. Kemudian bakteri yang terlibat adalah Clostridium sp, Streptococcus anaerobus, dan lain-lain yang merupakan bakteri anaerob. Jadi dia bakteri yang memang hanya dapat bekerja atau bakteri yang dapat apa istilahnya dapat maksimal dia tuh melakukan aktivitas tanpa adanya udara gitu. Jadi pengap ya gitu. Nah, ini adalah contoh pengolahan limbah secara anaerobik satu tahap ya, yang artinya dia anaerobik doang, di mana nih di sebelah kiri lumpurnya masuk, lalu nanti di dalam tabung ini ya, dalam tabung ini akan dilakukan berbagai proses, antara lain di dalamnya ada lumpur pengurai aktif, lumpur hasil penguraian ya, lapisan jernih dan lapisan buih, dan lalu ada gas. Dan karena dia anaerobik, maka gasnya tentu sangat ini ya reaktif ya, gas CO2 dan CH4, jadi gasnya itu tidak boleh terpengap, jadi dia harus dikeluarkan gitu, walaupun dia bukan tujuan utama dari pengolahan. Jadi karena kalau dibiarkan nanti bisa meledak dia, gitu ya, bisa tekanan gas di dalam itu bisa berbahaya. Nah, bisa dilihat ya yang bagian lapisan buih dan lapisan jernih itulah yang kemudian dialirkan ke tahapan selanjutnya gitu. Artinya yang lumpur pengurai aktif dan lumpur hasil penguraian itu tidak diolah kembali di dalam bukan tidak diolah kembali ya, maksudnya tidak dilanjutkan dalam pengolahan air limbah gitu, tapi dia berada pada sistem pengolahan lain ya. Jadi limbah khusus untuk limbah lumpurnya nanti itu pengolahannya. Sedangkan kalau yang limbah cair yang pengolahannya akan berstage-stage itu adalah yang airnya atau yang cairnya gitu ya. Nah, sedangkan ini adalah contoh pengolahan limbah secara anaerob 2 tahap. Nah, artinya yang awalnya dia ada pemanasan dan juga pengadukan dulu gitu ya, baru setelah itu dia dimasukkan ke dalam tahap 2 yang merupakan yang tadi itu tuh, yang tabung untuk mengolah dalam tabung tertutup. Di situ ada lumpur aktif dan juga lumpur endapan gitu ya. Dan di situ tercipta nanti air, buih dan juga gas. Nah, kemudian ini adalah bentuk contoh lanjut ya, pengolahan lanjut. Ini yang sebelah kiri adalah contoh misalnya industri home industry ya, misalnya ini pengrajin gitu ya. Jadi mereka masing-masing nantinya akan menghasilkan limbah yang nanti akan dikumpulkan lalu dikumpulkan dalam suatu penampungan limbah cair ya. Dan di situ disediakan bak kontrol yang berguna untuk mengawasi bagaimana kualitas dari limbah cair yang masuk ke dalam bak tersebut. Nah, bak tersebut nantinya akan mengelola limbah cair yang pertama yang dalam step pertama ini dengan metode anaerob. Kemudian nanti setelah selesai baru dia akan dialirkan ke dalam bak pengendapan awal ya. Jadi di sini nanti akan terpisah yang cair dengan yang padat dengan yang lainnya gitu ya. Nah, jadi yang kemudian dilanjutkan adalah yang cairnya gitu ya. Yang lumpur endapannya biasanya tidak berbeda prosesnya gitu ya dengan yang cair. Nah, baru kemudian dia akan masuk dalam biofilter anaerob, kemudian aerasi atau aerasi ini aerobik ya. Aerasi ada terlibat udara di sana, ada terlibat oksigen juga di sana. Nah, dibuktikan dengan adanya blower udara ya dalam sistem tersebut. Kemudian nanti baru masuk pada bak pengendapan akhir yang mana airnya sudah lebih aman ya. Namun kalau misalnya airnya itu masih mengandung zat berbahaya dan belum dapat terurai dengan sempurna, maka dia akan dipompa untuk kembali menuju bak penguraian pertama tadi gitu ya. Sedangkan kalau yang sudah aman, maka dia akan dilanjutkan
keluar ya, jadi yang panah air olahan itu. Jadi dia sudah bisa dibuang ke lingkungan. Nah, selanjutnya itu tadi aerobik dan anaerobik ya. Kemudian kita lanjutkan, nah ini dia aerobik dan anaerobik. Kemudian selanjutnya kita lihat pengolahan limbah cair ini dengan menggunakan lumpur aktif atau activated sludge. Ya, jadi lumpur aktif adalah materi yang tidak larut yang selalu nampak kehadirannya di dalam setiap tahap pengolahan, tersusun oleh serat-serat organik yang kaya akan selulosa dan di dalamnya terhimpun kehidupan organisme. Ya, jadi dia biasanya kayak apa ya? Dia mirip lumpur biasa sebenarnya, namun lumpurnya itu kayak ada makhluk hidupnya gitu. Banyak mikroorganisme yang hidup di dalamnya karena dia berasal dari serat-serat organik gitu ya. Jadi serat-serat organik yang kayak selulosa ini tentu saja jadi sumber makanan gitu ya bagi mikroorganisme yang menguraikan. Jadi hiduplah di situ gitu mikroorganismenya. Nah di situ apapun kemudian yang dibuang ke dalam lumpur itu tentunya nanti akan ada aktivitas yang dilakukan oleh mikroorganisme yang hidup di lumpur tersebut. Gitu. Sehingga nanti dia bisa diasumsikan dia itu yang menjernihkan air atau yang mengurangi bahaya dari limbah yang dialirkan ke dalam lumpur tersebut. Nah, ini adalah gambar ilustrasi bagaimana tahapan lumpur aktif ya. Yang pertama air limbah organik itu sudah dialirkan ya ke dalam tangki. Di sini namanya adalah tangki aerasi, artinya nanti di situ dilakukan upaya pemberian udara dan juga penambahan oksigen dan semacamnya gitu ya. Jadi gunanya adalah untuk mengurangi apa tuh kepekatan atau mengurangi kesulitan agar supaya dia lebih mudah diuraikan dalam lumpur aktif gitu ya. Nah, kemudian setelah dimasukkan dalam tangki tersebut, maka selanjutnya adalah dimasukkan ke dalam tangki yang mengandung lumpur ya. Jadi lumpur aktif itu di sinilah dia. Nanti akan terjadilah proses-proses di sana ya, baik secara biologi maupun secara kimiawi ya, antara lumpur aktifnya dengan cairan limbahnya, dan nanti cairan limbah yang sudah lebih aman akan dialirkan ke luar lagi dari tabung tersebut. Sedangkan dari tangki dari lumpur-lumpur yang masih terdapat di dalam tangki itu dibiarkan atau mungkin dikembalikan dalam bak yang pertama, ditambahkan dalam bak pertama atau dibuang bersama dengan limbah lumpur lainnya. Jadi dia dipisahkan ya, pokoknya yang limbah cair ya yang cair saja, yang lumpur saja. Selanjutnya adalah saringan trickling ya. Ini juga merupakan atau trickling filter ya. Ini juga merupakan pengolahan limbah cair dan ini merupakan suatu bejana yang tersusun oleh lapisan materi kasar, keras, dan kedap air. Kegunaannya adalah untuk mengolah air buangan dengan mekanisme aliran air yang jatuh dan mengalir perlahan-lahan melalui lapisan batu untuk kemudian disaring. Kemudian saringan trickling memiliki 3 sistem utama, yaitu distributor, pengolahan, dan pengumpul. Jadi intinya sebenarnya adalah saringan. Nah ya, jadi kalau Anda mungkin sulit mengingatnya ya, jadi ingat saja bahwa dia adalah saringan. Kayak saringan air di desa-desa ya, di mana air yang keruh dimasukkan lalu nanti luarnya adalah air yang lebih bersih. Nah, seperti itulah kira-kira gitu ya. Jadi air limbah itu dimasukkan ke dalam saringan dengan harapan bahwa nanti air yang keluar dari saringan ini sudah lebih berkurang bahaya ataupun tingkat polusinya ya dibandingkan sebelum dia disaring. Nah, selanjutnya adalah kolam oksidasi atau stabilisasi. Nah, kolam oksidasi ini tidak memerlukan biaya yang mahal ya. Nah, terdapat beberapa kolam yang utama yang digunakan itu kolam fakultatif, kolam maturasi, dan kolam anaerob. Jadi dalam kolam oksidasi ini, jadi biasanya dia kolamnya banyak ya dan berdempet-dempet. Kayak gini lah, kayak gambar inilah kira-kira ya kolam oksidasi. Nah, jadi dibiarkanlah limbah tersebut di dalam kolam terbuka ini gitu ya. Jadi secara seiring berjalannya waktu nanti lama-kelamaan dia akan melalui berbagai proses dan melalui berbagai aktivitas ya yang melibatkan matahari, kemudian udara, kemudian lumpur, kemudian ada mikroorganisme juga di dalamnya seperti bakteri dan ganggang gitu ya. Nah, nanti luaran akhir dari kolam oksidasi inilah yang dianggap sudah aman baru dia dibuang ke lingkungan. Karena yang bahayanya itu sudah diuraikan dalam kolam oksidasi ini gitu ya. Nah, ini adalah contoh skema interaksi biologis di dalam kolam oksidasi, yaitu misalnya kayak ada energi matahari gitu ya. Kemudian ada gas yang muncul dalam proses ini karena adanya lumpur aktif yang juga mengandung bakteri, ganggang, dan lain-lain gitu ya. Kemudian di dalam limbah tersebut juga terjadi berbagai proses biologi dan kimiawi ya yang melibatkan banyak zat-zat dan banyak unsur dan banyak senyawa juga gitu sehingga
Ini bisa Anda pelajari sendiri ya bagaimana prosesnya secara kimia. Nah, intinya adalah bahwa setelah keluar dari kolom oksidasi ini dianggap air yang tersebut sudah lebih aman untuk dibuang ke lingkungan. Selanjutnya adalah kontraktor biologi berputar ya atau rotating biological contractor. Ini adalah analog dengan rotating trickle filter atau penyaring menetes yang berputar. Nah, jadi dia kayak filter juga ya, kayak saringan juga, tapi dia berputar mesinnya itu gitu. Digunakan antara lain untuk menangani limbah kota, air limbah yang berasal dari industri pengemasan daging, susu dan keju, minuman keras dan anggur, produksi babi dan unggas, pengolahan sayuran dan industri perekat dan kertas. Jadi bentuknya lebih kurang seperti itu ya. Jadi ada semacam apa tuh? Kayak tabung mirip tabung ya, dan itu berputar di sana gitu, berputar, mesin tersebut berputar dan dia merupakan saringan. Jadi kayak saringan yang berputar gitu, lebih kurang seperti itu lah ya. Oke, nah ini tadi sudah ya. Nah, air limbah yang dihasilkan dari proses industri makanan dikumpulkan melalui saluran air limbah, kemudian dialirkan ke bak kontrol untuk memisahkan kotoran padat. Selanjutnya, sambil dibubuhi dengan larutan kapur atau larutan NaOH, air limbah dialirkan ke bak pengurai anaerob. Di dalam bak pengurai anaerob tersebut, polutan organik yang ada dalam air limbah akan diuraikan oleh mikroorganisme secara anaerob dan menghasilkan gas metan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Olahan tahapan awal ini selanjutnya diolah dengan proses pengolahan lanjut dengan sistem biofilter aerob. Nah, jadi biofilter ya, kemudian ininya mana dia biofilter. Nah, ini ada pada gambar ya, ada biofilter anaerob ya. Nah, ini contoh anaerob dan juga bak sedimentasi yang tadi kita sempat bahas. Nah, ini dia si biofilter ya. Biofilter berfungsi sebagai media penyaring air limbah yang melalui media ini. Sebagai akibatnya, air limbah yang mengandung suspended solids dan bakteri E. coli setelah melalui filter ini akan berkurang konsentrasinya. Nah, jadi bio makhluk hidup ya, filter saringan artinya dia adalah saringan yang memanfaatkan makhluk hidup. Nah, jadi apa ya? Dia tidak seperti saringan yang pertama tadi ya, dia tidak seperti saringan yang menyaring air secara fisika gitu ya, tapi dia menyaring air karena ada mikroorganisme yang terlibat di sana yang mengurai-uraikan limbah yang masuk ke sana sehingga limbah yang keluar dari tempat tersebut sudah lebih baik atau lebih aman gitu ya. Baik, itulah beberapa bentuk pengolahan limbah cair yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga Anda semuanya mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di kelas saya selanjutnya. Terima kasih.